龟缩了这么久，你终能主一个交代。哎，双印偏了，九雷印。 罗刹诀，Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkom Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Proud Emperor episode ke-10. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkom Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah begitu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.龟缩了这么久，小卒，不知一印奔来。 Scene awal ini di mana diceritakan sang MC kita Kuang Sheng yang masih bersama si tuan muda Sun Jian, dan Kuang Sheng meminta kepada Sun Jian untuk menyerahkan cincin transformasi, sehingga kelihatan Sun Jian langsung melemparkan cincin tersebut ke arah Kuang Sheng. Lalu tiba-tiba Kuang Sheng pun langsung merasakan ada aura-aura yang begitu kuat, yaitu aura dari seorang ahli transformasi Meridian. Hingga Kuang Sheng pun akhirnya pergi meninggalkan Sun Jian dan pengawalnya itu. Lalu tiba-tiba benar saja datanglah seorang ahli transformasi yang kuat, yaitu Sun Tian, yang merupakan penguasa kota Sunyang. Dan dia pun langsung menghampiri kepada Jian dan menanyakan kabar anaknya itu. Lalu Sun Jian langsung memberitahukan kepada ayahnya bahwasannya ia telah disakiti oleh si bajingan Kuang Sheng. Dan kelihatan Sun Yan menghampiri kepada si pengawal, bahkan si pengawal itu sangatlah buruk karena dia tidak bisa melindungi anaknya, sehingga Sun Yan menghempaskan dan menajong si pengawal itu, sehingga si pengawal itu langsung terhempas-hempas sejauh 2 meter. 我们没完！你怎么样了？蜡花出来！ Scene kembali berpindah ya geng pada kesempatan ini, yang mana sang MC kita Kuang Sheng sudah berada di hutan belantara yang begitu menyeramkan. Dan Kuang Sheng melihat ke kiri dan ke kanan guna untuk berkultivasi. Dan kelihatan cincin milik Sun Jian atau Jian sudah dipakai oleh Kuang Sheng. Dan akhirnya Kuang Sheng langsung berkultivasi di tempat tersebut. Lalu kelihatan Kuang Sheng langsung berkultivasi dengan sekuat tenaga di monumen pencerahan miliknya. Dan ia pun langsung melihat dan mengolah jamur-jamur yang telah sebelumnya dapatkan. Dan ia pun langsung menyatukan bahan-bahan obat serta cincin, dan ia langsung menuangkan bahan-bahan ke tungku pembuatan obat. Sehingga Kuang Sheng pun langsung memadatkan bahan-bahan obat tersebut dan menjadikan 3 pil yang begitu kuat. Sehingga menurut Kuang Sheng sudah saatnya dia untuk menjadi 9 level prasasti roh. Sehingga sang MC kita Kuang Sheng langsung memakan dan melahap serta menelan ke-3 pil itu, serta dibarengi dengan berkultivasi. Dan ia pun langsung berkultivasi dengan sekuat tenaga di tempat tersebut. Dan guna menyempurnakan kekuatan dari 3 pil yang ia buat, kelihatan ia pun langsung berhasil menyempurnakan ke-3 pil tersebut dengan perjalanan yang begitu lama, sehingga Kuang Sheng langsung berdiri dikarenakan dia sudah meningkat kekuatan menjadi prasasti roh level 9.
Dan tiba-tiba ia pun langsung berdiri keluar dan maju dan langsung berjalan. Namun tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan kedatangan sang penjaga rahasia Tuan Sun Yang, yaitu Qin Li. Dan menurutnya Kuang Sheng telah bersembunyi begitu lama dan sekarang akhirnya Kuang Sheng sudah muncul. Lalu Qin Li memerintah kepada Kuang Sheng untuk mengikutinya dan memberikan seluruh perjalanan-perjalanan kepada gurunya. Dan kelihatan si Qin Li langsung mengeluarkan kekuatannya, yaitu kekuatan transformasi menara level 2. Dan kekuatan tersebut langsung dihina oleh Kuang Sheng dikarenakan kekuatan yang begitu rendah. Dan Kuang Sheng juga kelihatan langsung mengeluarkan kekuatan 9 segel petir dan 1 segel petir. 不值一提。你们的确残忍。一印奔来，看你能否接下来。减量。 Dan kelihatan mereka berdua langsung melakukan penyerangan dan menghantamkan serangan-serangannya, sehingga beradu kekuatan yang begitu kuat dari mereka berdua. Dan kelihatan Qin Li langsung mengeluarkan pedang spiritual aura bunga yang akan langsung dilontarkan kepada Kuang Sheng. Dan Kuang Sheng juga tidaklah diam, dia langsung mengeluarkan kekuatan 9 segel petir dan palu petir 3 segel. Dan kekuatannya langsung dihempaskan ke arah Qin Li, sehingga Qin Li pun terhempas ke belakang sejauh 2 meter. Sehingga pada akhirnya si Qin Li pun bengong dan kabur yageng meninggalkan Kuang Sheng, dikarenakan Kuang Sheng terlalu GG dan overpower. Lalu kelihatan pedang si Qin Li tertinggal di tempat tersebut sehingga Kuang Sheng langsung mengambil pedang tersebut. Dan menurut Kuang Sheng, Qin Li mempunyai barang-barang spiritual yang berharga. Dan Kuang Sheng pun langsung mengambil barang-barang milik si Qin Li itu. Serta Kuang Sheng pun langsung mendapatkan 1 buah buku, yaitu buku teknik pedang teratai. Dan jikalau Kuang Sheng bisa mempelajari pedang tersebut hingga puncak, maka pedang tersebut akan lebih kuat dari palu petir 3 segel miliknya ini. Lalu singkatnya cerita, scene berpindah ya guys. Pada kesempatan hari ini Kuang Sheng sudah berada di kota Akademi Siling. Dan ia pun terus berjalan-jalan menuju menara terkuat Akademi Siling. Namun tiba-tiba Kuang Sheng dicegat oleh 2 orang penjaga Akademi Siling. Dikarenakan menurutnya tidak ada orang luar yang diizinkan untuk masuk ke Akademi Siling. 闲杂人等，玄月，这里。 Dan para penjaga akademi teruslah membacot bahwasannya jikalau Kuang Sheng tidak pergi dari tempat tersebut, maka mereka akan bersikap kasar kepadanya. Lalu kelihatan salah satu penjaga langsung menghampiri Kuang Sheng dan memegang pundak Kuang Sheng. Bahwasannya Kuang Sheng masih muda namun memiliki banyak kekuatan. Lalu kelihatan Kuang Sheng juga, dia melihat bahwasannya penjaga ini telah mencapai transformasi menara. Sehingga kelihatan Kuang Sheng pun langsung memperkenalkan namanya dan memperkenalkan dirinya kepada mereka berdua, yaitu dengan nama Chu Kuang Sheng. Sehingga para penjaga langsung terheran-heran mendengar kata Kuang Sheng. Lalu kedua penjaga itu pun langsung penasaran untuk membuktikan nyali Kuang Sheng. 你是主公，如何证明真的有勇气来这里？在下怎敢不来？ Lalu tiba-tiba pas mereka lagi membacot, datanglah Tian Kenji yang menghampiri mereka. Lalu Tian Kenji pun ditemani 2 orang pengawalnya. Dan Tian Kenji langsung membacot kepada Kuang Sheng bahwasannya Akademi Siling bukan untuk orang sembarangan. Dan dia memerintah kepada Kuang Sheng untuk pergi dari tempat tersebut. Tetapi menurut Kuang Sheng, dia kebetulan dijemput oleh si Nona Xiu dan diterima di Akademi Xuan. Jadi menurut Kuang Sheng, dia tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Lalu menurut Tian Kenji, Kuang Sheng lebih baik pergi dari tempat tersebut daripada mencari penghinaan di masa depan. Sehingga Kuang Sheng sedikit terpancing dan langsung emosi. Sehingga Kuang Sheng langsung menunjukkan salah satu kekuatan kepada mereka semua. Dan menurut Tian Kenji, beraninya Kuang Sheng telah menantang murid-muridnya. 我没资格进入学院。看，谁呀？薛世。小子，一起上。
sehingga Tian Kenji memerintahkan 2 orang pengawal untuk menyerang kepada Kuang Sheng. Dan kelihatan kedua pengawal itu langsung mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat, yaitu kekuatan roh jahat. Dan sontak elang-elang dari kekuatan kutukan roh jahat itu melepaskan dan langsung ke arah Kuang Sheng. Namun bagaimana mungkin kekuatan Kuang Sheng hanya 1 kali serangan saja kekuatan tersebut habis dilelet oleh Kuang Sheng. Lalu lagi-lagi sang pengawal kedua langsung mengeluarkan kekuatan seni bela diri raksasa. Dan sontak ia pun langsung mengeluarkan raksasa King Kong yang langsung akan diserangkan kepada Kuang Sheng. Dan Kuang Sheng pun langsung mengusap pedang dan ia pun langsung memenuhi kekuatan, yaitu kekuatan pedang teratai. Dan sontak ia pun langsung menghempaskan ke arah King Kong tersebut. Namun kelihatan Kuang Sheng sedikit rada kesusahan dikarenakan pengawal Tian Kenji mereka langsung menyatukan kekuatan. Namun sang MC kita pun ia tidak berhenti di situ. Ia langsung mengeluarkan kekuatan yang begitu menakjubkan sehingga di tempat tersebut ada ledakan seperti bom Hiroshima dan Nagasaki. Dan 2 orang terkenal jenius itu dari Akademi Huang berhasil diporak-porandakan oleh sang MC kita Kuang Sheng yang berumur 16 tahun. Dan kelihatan Tian Kenji dan 2 pengikutnya pergi meninggalkan Kuang Sheng. Dan Kuang Sheng juga akhirnya diberikan selamat oleh para pengawal Universitas Xuan untuk memasuki anggota Universitas Xuan. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mungkin hanya ini saja ya geng, see you next di video pembahasan.